Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam untuk Bu Isna selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi komputer kelas Pararer C. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 izin memaparkan mengenai tugas besar kami yang berjudul Analisis Simulasi Diskrit Produksi Serabi pada Serabi Notosuma Nyonya Handayani dengan menggunakan software Flexim dan AnyLogic. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Nurwahid Effendi dengan NPM 24131. Saya Nanda Kristen Mata dengan BM 24129. Saya Alfian Ramadhani dengan NPM 24113. Kita masuk ke dalam latar belakang. Serabi Notosuma Nyonya Handayani itu merupakan usaha kuliner tradisional yang memproduksi serabi dengan tingkat permintaan konsumen yang cukup tinggi. Nah, dalam proses produksinya terdapat beberapa tahapan kerja yang berpotensi menimbulkan antrian proses, ketidaksempurnaan beban kerja, bottleneck, waktu tunggu yang tinggi, serta fluktuasi permintaan yang dapat mempengaruhi kapasitas output. Nah, oleh karena itu, diperlukan discrete event simulation untuk memudahkan dan menganalisis sistem produksi tanpa mengganggu proses produksi nyata, sehingga risiko kerugian itu dapat diminimalkan. Nah, penggunaan flexing dan AnyLogic itu juga membantu mengidentifikasi bottleneck, tingkat utilisasi, serta distribusi waktu dalam sistem produksi untuk memperoleh alternatif perbaikan yang lebih efektif. Nah, permasalahan masalah yang kami gunakan adalah bagaimana memudahkan sistem produksi mengidentifikasi adanya bottleneck serta memberikan usulan perbaikan yang optimal menggunakan flexing dan AnyLogic. Tujuannya adalah menganalisis efisiensi utilisasi mesin atau operator, mendeteksi penumpukan antrean, serta merancang skenario perbaikan sistem produksi serabi. Belasan masalah yang kami gunakan adalah tiga, yaitu penelitian difokuskan pada proses produksi serabi mulai dari persiapan berlaku hingga pengemasan produk. Yang kedua adalah simulasi menggunakan flexing dan AnyLogic dengan fokus pada aliran proses dan waktu produksi, utilisasi kerja, dan bottleneck sistem. Yang ketiga adalah penelitian hanya membahas efisiensi operasional sistem produksi dan tidak mencakup aspek keuangan, pemasaran maupun kualitas bahan baku. Nah, asumsi yang kami gunakan adalah seluruh mesin peralatan dan fasilitas produksi yang dihasilkan beroperasi dalam kondisi normal setelah lama proses produksi. Yang kedua adalah ketersediaan bahan baku diasumsikan selalu mencukupi sehingga tidak terjadi keterlambatan produksi. Dan yang ketiga adalah operator produksi diasumsikan bekerja sesuai prosedur dan jumlah tenaga kerja bersama penelitian. Nah, landasan ini yang kami gunakan ada sistem, simulasi, pemodelan, discrete event simulation, sistem produksi, Fishbone diagram, aktivitas cycle diagram, flexim, objek flexim, kelebihan dan kekurangan flexim, software AnyLogic, verifikasi dan validasi, serta penerapan dalam bidang industri. Nah, lokasi yang kami gunakan adalah pada Serabi Notosuma Nyonya Handayani di kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki aktivitas produksi yang aktif serta mempertahankan produk kuliner tradisional yang diminati oleh konsumen. Nah, waktu yang kami gunakan pada tanggal 7 Mei 2026 melalui pengamatan langsung terhadap proses produksi dan alur kerja perusahaan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Timbang stok-stok ini ki. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sistem simulasi diskrit menggunakan flexing dan AnyLogic. Nah, metode ini digunakan untuk menganalisis waktu antrean, aliran proses tingkat kesibukan stasiun kerja, dan pemanfaatan tenaga kerja pada proses produksi serabi. Nah, hasil simulasi digunakan untuk mengidentifikasi bottleneck serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Next. Nah, variabel yang kami gunakan pada variabel terikat ini adalah meliputi tingkat utilisasi tenaga kerja dan fasilitas produksi, jumlah antrean, potensi terjadinya bottleneck, waktu tunggu antar proses, serta total waktu produksi dan pelayanan konsumen. Nah, variabel bebas yang kami gunakan meliputi waktu setiap aktivitas produksi dan pelayanan, proses produksi, jumlah tenaga kerja pada setiap stasiun kerja, serta kapasitas produksi dan aktivitas yang diamati selama proses produksi berlangsung. Nah, data yang kami gunakan ada 8, yaitu persiapan baku, pembuatan adonan, pemasaran cetakan serabi, proses cetakan, proses pemanggangan, pengemasan produk, pembayaran label produksi, serta pelayanan konsumen. Berikut adalah hasil pengamatan kami. Nah, berikut adalah dari proses pengamatan kami mulai hingga sampai ke selesai. Nah, pada model konseptual, kami menggunakan ACD, yaitu Activity Cycle Diagram, yang mulai dari pesanan, kemudian ada waktu tunggu, kemudian ada persiapan bahan baku, hingga sampai ke penyajian. Selanjutnya, di sini terdapat model simulasi untuk software Flexim sendiri.
Nah, dari model simulasi didapatkan verifikasi, di mana hasil running pada model menunjukkan tidak terdapat kesalahan atau error, sehingga dapat disimpulkan bahwa modul simulasi produksi Serabi telah memenuhi tahap verifikasi dan siap digunakan untuk tahap analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk validasi pada software FlexSim sendiri, hasil evaluasi absolut untuk modul Johnson SB menunjukkan indikator good atau baik, sehingga distribusi dapat dikatakan valid dan simulasi dapat dilanjutkan. Selanjutnya, untuk model simulasi, di sini terdapat mengenai model simulasi untuk software AnyLogic. Selanjutnya, untuk verifikasi untuk software AnyLogic sendiri, berdasarkan hasil yang ditampilkan, sistem menunjukkan keterangan no problems. Hal ini menandakan bahwa tidak ada ditemukan error maupun peringatan pada modul yang dirancang. Seluruh komponen dan modul simulasi telah tersusun dengan baik sesuai alur proses yang ditentukan. Selanjutnya, untuk validasi pada software AnyLogic, di mana hasil menandakan bahwa pola pada sistem simulasi cenderung mengikuti karakteristik distribusi binomial. Oleh karena itu, distribusi binomial dipilih sebagai pendekatan terbaik untuk merepresentasikan data pada model simulasi sistem diskrit yang dibuat sehingga hasil simulasi dapat menggambarkan kondisi sistem produksi secara lebih akurat. Nah, di sini terdapat mengenai output simulasi pada software FlexSim, di mana terdapat dashboard WIP, di mana nilai average WIP-nya menunjukkan penumpukan pekerjaan tertinggi pada proses pembuatan adonan, yaitu 1. Pemanasan cetakan Serabi, yaitu 0,94, dan pencetakan 0,85, sehingga ketiga stasiun tersebut menjadi indikasi utama terjadinya bottleneck pada sistem produksi. Hal ini dikarenakan terjadi karena mengalami ketidakseimbangan beban kerja yang menyebabkan antrean pada beberapa proses memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kelancaran aliran produksi. Selanjutnya, untuk output simulasi pada software FlexSim pada dashboard stat bar sendiri didapatkan adanya ketidakseimbangan utilitas antar stasiun kerja, di mana proses pembuatan adonan bekerja 100% sehingga berpotensi menjadi bottleneck, sedangkan beberapa stasiun lainnya masih memiliki tingkat idle time yang tinggi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa aliran proses produksi belum optimal dan perlu perbaikan. Selanjutnya, untuk output simulasi pada software AnyLogic, di mana terdapat karyawan 1 yang pada stasiun pembuatan adonan, kemudian karyawan 2 pemanasan cetakan, karyawan 3 proses pencetakan, karyawan 4 proses pemanggangan, dan karyawan 5 proses pengemasan. Di mana di karyawan 1 utilitasnya sebesar 38%, kemudian karyawan 2 utilitasnya sebesar 47%, karyawan 3 sebesar 17%, karyawan 4 sebesar 24%, dan karyawan 5 sebesar 84%. Di mana pada karyawan 5 menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja sangat tinggi yang berpotensi menjadi sebuah bottleneck, serta di beberapa stasiun-stasiun lainnya terdapat utilitas 17% yang menunjukkan kapasitas kerja masih sangat rendah. Hal ini terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya, untuk output simulasi pada software AnyLogic pada distribusi total waktu, di mana didapatkan rata-rata waktunya sendiri berkisar rentang 3.520 hingga 9.600 detik, satuan detik, dengan rata-rata sebesar 6.468 satuan detik atau satuan waktu. Hasil histogram sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar entitas terkonsentrasi pada interval waktu dengan probabilitas tertinggi sebesar 14%, sehingga model simulasi cenderung konsisten merepresentasikan pola durasi operasional yang dominan dalam sistem produksi. Selanjutnya, untuk output simulasi software AnyLogic pada distribusi waktu total, di mana berdasarkan grafik utilitas proses produksi, proses pengemasan memiliki nilai utilitas tertinggi yaitu sebesar 0,73, sehingga menjadi tahapan dengan beban kerja penggunaan sumber daya paling besar dalam sistem produksi. Sebaliknya, pada proses pencetakan memiliki nilai utilitas terendah sebesar 0,15 yang menunjukkan bahwa distribusi beban kerja antar proses masih belum seimbang. Nah, di sini terdapat mengenai usulan perbaikan yang dirumuskan pertama yaitu melalui fishbone diagram, di mana di sini terdapat 5 elemen utama dalam fishbone diagram, dan analisis pada diagram fishbone diagramnya sendiri yaitu tingginya WIP, terus terjadinya antrean atau bottleneck, dan yang ketiga yaitu ketidakseimbangan utilitas, di mana untuk 6 elemen yang pertama yaitu man, terdapat jumlah operator yang terbatas, operator bekerja terus-menerus, utilitas operator tidak merata, kemudian ada metode, pembagian kerja kurang seimbang, kemudian beban kerja tidak merata, dan tidak ada riset operator. Untuk yang environmental atau lingkungan, tata letak proses belum optimal, kemudian lokasi antar proses masih cukup jauh, dan potensi waiting antar proses masih banyak. Terus kemudian ada mesin, di sini masalahnya ada kapasitas mesin belum mencukupi, kemudian bottleneck pada pemanasan cetakan, dan kemudian ada jumlah pemanasan cetakan yang terbatas. Kemudian untuk material sendiri, analisisnya yaitu aliran bahan belum optimal, kemudian penumpukan pada proses adonan, dan produk waiting proses berikutnya.
Kemudian ada urusan perbaikan, skenario perbaikan software flexing. Skenario pertama yaitu penambahan operator pada proses pembuatan adonan. Penambahan operator proses adonan ini dari 1 menjadi 2 orang dilakukan untuk mengurangi bottleneck, mempercepat proses produksi, dan menyeimbangkan beban kerja sehingga kapasitas produksi dapat meningkat. Hal ini dapat dilihat dari dashboard average WIP dan state bar yang mulai meningkat. Pada state bar yang sebelumnya pembuatan adonan yaitu 100% dia processing, sekarang ada waktu idle-nya, dan untuk average WIP untuk pembuatan adonan dia turun ke 0,79 yang sebelumnya 1. Next. Nah, lalu untuk perbaikan skenario perbaikan kedua yaitu penambahan mesin dan operator pada proses pemanasan cetakan serabi. Perbaikan kedua dilakukan dengan menambahkan 1 unit pemanas cetakan dan 1 operator pada proses pemanasan cetakan serabi sehingga kapasitas produksi meningkat, waktu tunggu berkurang, dan potensi bottleneck dapat diminimalkan melalui sistem kerja paralel. Hal ini dapat dilihat dari average WIP untuk proses percetakan serabi yang turun menjadi 0,69 yang sebelumnya adalah 0,80, dan dapat dilihat pada state bar bahwa proses pemanasan cetakan serabi berkurang waktu processingnya dan waktu idle-nya bertambah serta bottleneck-nya sudah menghilang. Next. Lalu untuk skenario perbaikan ketiga yaitu penggabungan operator pada proses pemanggangan dan pengemasan. Dilakukan dengan mengintegrasikan aktivitas pemanggangan dan pengemasan dalam satu pengelolaan operator untuk meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja, mengurangi waktu tunggu antar proses, dan memperlancar aliran produk sehingga ke tahap pelayanan konsumen. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai WIP pada setiap stasiun mulai turun, dan state bar juga menunjukkan bahwa waktu proses juga menurun dan malah menunjukkan waktu idle yang lebih banyak, sehingga masih bisa dilakukan untuk penambahan waktu produksi. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu urusan perbaikan pada software AniLogic. Untuk perbaikan pertama yaitu penambahan operator pada proses pengemasan produk. Berdasarkan hasil skenario pada perbaikan AniLogic, sistem produksi serabi Notos Human Nyonya Handayani menunjukkan peningkatan kinerja yang ditandai dengan utilisasi tenaga kerja yang lebih seimbang serta berkurangnya beban kerja pada proses pengemasan setelah penambahan operator. Yang sebelumnya berwarna merah sekarang berwarna oranye. Next. Nah, berikut merupakan hasil utilitasnya setelah pemindahan penambahan operator pada proses pengemasan produk. Karyawan pertama memiliki utilitas sebesar 37%, karyawan kedua 46%, karyawan ketiga 74%, proses pemanggangan 20%, dan pengemasan produk yang sebelumnya merah yaitu 80% menjadi 53% dan 53% seimbang. Next. Nah, berikut adalah total waktu dan tabel waktu yang diperlukan untuk melakukan setiap prosesnya. Berdasarkan distribusi waktu total dalam sistem, durasi produksi pada rentang 2907 detik hingga 7.807 satuan waktu yaitu detik dengan nilai rata-rata sebesar 3.921 detik. Hasil histogram menunjukkan bahwa sebagian besar entitas terkonsentrasi pada interval waktu tertentu dengan probabilitas tertinggi 35%, sehingga model simulasi secara konsisten mempresentasikan pola durasi operasional yang dominan dalam sistem produksi. Next. Selanjutnya yaitu ada grafik, yaitu grafik utilisasi proses produksi. Proses pengemasan produk memiliki nilai utilisasi tertinggi sebesar 0,93 sehingga menjadi tahapan dengan beban kerja penggunaan sumber daya paling besar. Sebaliknya, proses pencetakan memiliki nilai utilisasi terendah yaitu 0,16 sehingga kebalikannya dari yang pengemasan produk. Next. Kemudian untuk skenario kedua pada AniLogic yaitu penggabungan stasiun kerja pada pemanasan dan proses pencetakan. Melalui penerapan skenario ini, stasiun kerja lebih efisien dan sistem produksi meningkat yang ditunjukkan oleh utilisasi tenaga kerja yang lebih seimbang, terutama pada stasiun gabungan dengan tingkat utilisasi sebesar 69%. Dan itu pengaturan ulang tenaga kerja pada proses pengemasan ini berhasil menjaga kelancaran aliran material dan mengurangi potensi bottleneck dalam sistem produksi serabi Notos Human. Next. Berikut adalah utilisasi karyawannya, yaitu karyawan pertama menjadi 40%, karyawan 2 menjadi 69%, karyawan ketiga menjadi 27%, dan karyawan 4 serta 5 menjadi 54% seimbang.
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada karyawan yang menganggur dan tidak ada karyawan yang kelelahan, sehingga ini adalah hasil yang paling optimal. Next. Berikut adalah grafik total waktu dan tabel total waktu yang ada pada setiap stasiun kerja. Berdasarkan distribusi ini, durasi proses produksi pada rentang 2655 detik hingga 7839 detik dengan nilai rata-rata sebesar 4740 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar entitas terkonsentrasi pada interval waktu tertentu dengan probabilitas tertinggi yaitu 26%, sehingga model simulasi mampu mempresentasikan pola durasi operasional yang dominan. Next. Kemudian ini ada grafik untuk setiap stasiun kerja. Berdasarkan grafik utilisasi ini, proses pengemasan produk memiliki nilai utilisasi tertinggi yaitu 0,95, sehingga menjadi tahapan beban kerja dan penggunaan sumber daya paling besar. Sementara itu, proses pemanggangan memiliki nilai utilisasi terendah yaitu 0,24, menunjukkan bahwa distribusi beban kerja antar proses masih belum merata. Meskipun stasiun gabungan pemanasan dan pencetakan telah bekerja secara cukup intensif, sebesar 0,60. Next. Ini adalah skenario cek, yaitu parameter sebelum dan sesudah. Yang pertama adalah parameter bottleneck. Pada kondisi awal terjadi pada pembuatan adonan, mesin cetakan, dan pengemasan. Untuk perbaikannya, penambahan operator, penambahan fasilitas kerja, dan pembagian serta penambahan tugas yang lebih seimbang. Hasilnya yaitu bottleneck berkurang secara signifikan. Untuk WIP, terjadi penumbukan produk pada proses kerja. Ya, perbaikannya yaitu penyeimbangan kapasitas proses dan nilai WIP menurun. Lalu, parameter selanjutnya adalah antrean produk. Antrean mencapai 23 produk pada proses pengemasan untuk awal, dan perbaikannya penambahan sumber daya dan perbaikan aliran antar proses. Hasilnya yaitu antrean berhasil dihilangkan. Untuk parameter selanjutnya yaitu utilisasi operator yang tidak seimbang, beberapa overload, dan lainnya idle. Untuk kondisi awal dan skenario perbaikannya yaitu redistribusi beban kerja operator. Hasilnya yaitu utilisasi lebih merata seperti yang ada pada simulasi anilogik tadi. Untuk output produksi totalnya yang sebelumnya yaitu 116 produk, lalu dilakukan perbaikan pada implementasi skenario perbaikan, dan hasilnya bertambah menjadi 148 produk. Dan untuk parameter waktu dalam sistem, kondisi awal membutuhkan 6.468 satuan waktu detik. Dilakukan perbaikan pada proses produksi sehingga sekarang menjadi 3.921 satuan detik. Untuk parameter efisiensi sistem, kondisi awal masih belum optimal, dan untuk perbaikannya optimisasi sumber daya dan fasilitas sehingga meningkat secara signifikan. Kesimpulannya yaitu yang pertama, hasil simulasi menunjukkan adanya bottleneck pada setiap stasiun kerja. Pembuatan adonan memiliki utilitas 100% dengan WIP 1. Pemanasan cetakan melalui blok sebesar 38% dengan WIP sebesar 0,94, sedangkan pengemasan memiliki utilitas 84% dengan antrean mencapai 23 produk. Kondisi ini menyebabkan output hanya 116 produk dengan rata-rata waktu yaitu 6.468 satuan waktu. Yang kedua, perbaikan dilakukan melalui penambahan satu pekerja pada pembuatan adonan, penambahan satu mesin pemanas cetakan, dan satu pekerja, penerapan konsep multitasking pada proses pemanggangan dan pengemasan, serta penambahan satu pekerja dengan relayout pada bagian pengemasan. Yang ketiga yaitu usulan yang diterapkan berhasil meningkatkan kinerja sistem. Utilitas pembuatan adonan turun menjadi 70%, WIP turun menjadi 0,79, blok pemanasan cetakan berkurang menjadi 0% yaitu hilang, dan antrean pemanasan turun dari 23 produk menjadi 0 produk yaitu hilang juga. Selain itu, output meningkat dari 148 menjadi 150 produk dengan waktu rata-rata dalam sistem menurun menjadi 3.921 detik. Untuk saran, yaitu yang pertama, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model simulasi dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan dan kondisi operasional yang lebih dinamis agar simulasi lebih realistis. Yang kedua yaitu penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi lebih banyak skenario perbaikan seperti penambahan shift kerja dan perubahan lewat fasilitas untuk memperoleh solusi yang lebih optimal. Yang ketiga adalah penelitian selanjutnya dapat mengintegrasikan analisis simulasi dan analisis ekonomi, seperti biaya investasi, operasional, hingga usulan perbaikan layak secara teknis maupun finansial. Next. Baik, itu saja mengenai pemaparan
tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.